Bobi Bos yang baru muncul dan ini diklaim lebih murah. Nanti kalau misalnya ini berhasil kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu. Terima kasih Anda masih bersama kami dan baru saja Menteri Energi mengatakan kita pelajari dulu ya. Kita langsung ke Mas Iklas lagi. Mas Iklas, kalau yang kami dapati dari pemberitaan katanya sudah ada MOU dengan Gubernur Jawa Barat. Ya. Betul ya? Betul. MOU apa itu? MOU untuk memproduksi secara skala kecil di Lembur Pakuan. Lembur Pakuan itu apa? Maksudnya di tempatnya beliau. Oh. Di tempatnya KDM. Tempat pribadi atau tempat pribadi? Oh, bukan sebagai gubernur ya, bukan? Bukan, ya? Beliau sebagai pribadi. Oh, pribadi. Beliau sebagai pribadi dan kami hari Sabtu kemarin itu kami melakukan MOU dan kita langsung pulang, kita langsung mempersiapkan mesin karena sudah MOU maka kami punya tanggung jawab untuk mempersiapkan mesinnya. Jadi mesin produksi. Oh, mesin produksi. Mesin produksi kami sudah mempersiapkan, kami lembur, insya Allah dalam waktu 2 minggu, hampir 3 minggu lah mesin ini jadi, kita langsung bawa ke Lembur Pakuan dan insya Allah nanti kita secara publik akan membuka produksi itu di situ. Di Lembur Pakuan. Jadi nanti mulai dari jerami masuk ke mesin produksi yang kami hadirkan di situ, insya Allah nanti bisa dilihat hasilnya Bobi Bos bensin dan Bobi Bos. Maksudnya proses produksi Bobi Bos itu akan diperlihatkan secara transparan kepada publik? Kita bukan transparan, jadi kita membawa mobile, portable, kita sebut mesin kita transformer. Baik. Ya, kita akan bawa di situ mesinnya di Lembur Pakuan. Maksud saya adalah kami ingin membuktikan bahwa jerami masuk ke dalam mesin kami, kita proses, insya Allah nanti dalam hasilnya nanti menghasilkan bensin dan solar. Jadi Pak Deddy Mulyadi di situ sebagai dalam kapasitas pribadi. Betul. Maksudnya menjadi investor juga. Bukan investor, jadi kita kolaborasi, kita MOU. Ya harapannya bisa jadi investor harapannya. Tapi belum. Belum. Tapi tetap kita membuka untuk MOU dan kita akan membangun satu entitas bersama. Insya Allah kita akan membangun entitas bersama. Jadi sederhananya adalah besok di Lembur Pakuan itu adalah uji publik dulu lah untuk meyakinkan. Kan bagaimanapun juga ketika kita sudah berhasil meyakinkan baru mungkin beliau akan langsung jegreng begitu lah. Ikut masuk. Tapi sebagai pribadi. Sebagai pribadi. Bukan sebagai Gubernur Jawa Barat. Setahu saya sebagai pribadi. Atau nanti akan diambil juga atau dibeli juga oleh pemerintah Jawa Barat? Sudah ada pembicaraan itu? Setahu saya masih sebagai pribadi. Sebagai pribadi. Beliau yang nanti akan menyampaikan kepada daerah sekitar situ, ojek-ojek, pengkolan dan segala macam. Beliau. Jadi sebagai secara belum untuk diberikan bagi ASN Pemprov Jawa Barat ya. Kalau tidak salah KDM sudah pernah bilang begitu tuh katanya. Betul, tetapi kan poinnya adalah kita ingin dalam skala kecil terlebih dahulu. Jadi kemarin kita udah tanda tangan MOU untuk membangun produksi skala kecil dalam rangka ya menjawab bahwa ini bener nggak gitu loh, bahwa produksi itu dari jerami keluar bensin itu bener nggak gitu. Bukan simsalabim. Bukan gitu simsalabim dan segala macam. Ada proses teknisnya, proses kimianya. Ada proses teknis dan kimianya. Makanya setelah hari Sabtu kami langsung pulang ke barak. Kami langsung bikin dan kita langsung lembur, insya Allah dalam waktu 2-3 minggu mesin jadi. Setelah mesin jadi maka kita langsung bawa mesin ini ke Lembur Pakuan dan bisa nanti kita buka untuk Lembur Pakuan. Tapi serumnya tetap menjadi rahasia dagang dari kalian? Oh iya dong. Iya. Tapi dipakai juga nanti diproses di Lembur Pakuan itu? Tanpa serum itu nggak akan bisa. Oh, 5 jenis serum? 5, ya ada tahap, kan ada 5 tahap. Maka ada 5 serum. Bukan 5 serum, ada 5 tahap. Di serum dalam tahap pertama ada beberapa serum yang kita tuangkan. Ini baru seorang Deddy Mulyadi atau juga ada pihak-pihak lain yang juga sudah mulai bekerja? Yang MOU secara nyata baru Pak KDM. Baru Kang Deddy Mulyadi. Betul. Sebagai pribadi. Sebagai pribadi, walaupun sebenarnya udah banyak yang kelihatannya menunggu Pak KDM. Oh. Maksudnya investor kan pengen mungkin mungkin melihat. Ada yang berani di depan nggak nih gitu ya? Kalau seorang KDM berani, harusnya kan tidak gegabah begitu kan logikanya? Logikanya, ini kan mungkin pertaruhan semua ya. Mungkin KDM juga melakukan, makanya kami punya tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan selama 10 tahun ini, insya Allah, bismillah kita yakin bahwa akan hadir. Pak Hari, ini kan memang masih butuh pengujian ya. Tadi EBTK belum punya klasifikasi
mau diuji di bidang apa, di kelas mana nih Bobby Boss ini. Tapi kalau secara umum Anda sebagai perwakilan BRIN melihatnya ini cenderung akan lebih berhasil menjadi memang bahan bakar nabati yang bisa menggantikan BBM fosil, atau mungkin di tengah jalan nanti masih belum memenuhi syarat dalam pengujian-pengujian. Ada katanya tes rute 50.000 km atau 80.000, ada tes-tes yang lain. Seperti apa BRIN melihat masa depan Bobby Boss? Betul, pertama tadi mungkin Pak Ikhlas sudah akan mencapai tahap cukup penting gitu ya, uji coba dengan skala yang terbatas tadi itu ya. Nah itu mungkin semacam pembuktian dari hasil uji lab ke lapangan yang terbatas. Nah tadi pertama mungkin mengomentari terkait dengan spesifikasi biogasolin ataupun biohidrokarbon diesel. Sebetulnya di pemerintah pun sekarang sudah punya juga produk sejenis untuk yang diesel. Nah mungkin dikenalnya dengan hydrotreated vegetable oil, HVO gitu ya. Jadi mungkin pertama kalau untuk boleh pelan-pelan Pak diulangin tadi HVO itu apa? Hydrotreated vegetable oil. Vegetable oil. Iya. Oh, HVO maksudnya? Iya. Oke. Biasanya kalau di Indonesia kalau biodiesel kan B gitu ya. Kalau ini biasanya D gitu. D100 sudah ada spesifikasinya. Jadi pertama mungkin perlu juga dikaji spesifikasinya mendekati HVO ini karena sepertinya akan mirip gitu ya. Karena ini masih biohidrokarbon. Mungkin ya. Struktur karbon dari isi HVO ini. Iya, karena klaim dari Bobby Boss sepertinya memang biohidrokarbon begitu ya. Cuman memang kalau untuk biogasolin memang belum ada. Seperti yang tadi Pak Ikhlas sampaikan, ya memang perlu penyusunan standar dengan bersama seluruh stakeholder seperti itu. Cuman memang terkait dengan nanti bagaimana ini produk selanjutnya, yaitu karena memang kalau ketika bicara komersil kita akan menemui yang namanya standar gitu ya. Memang kajian nanti bagaimana standar produk ini memenuhi suatu standar tertentu, juga memenuhi tentu saja standar yang ditetapkan oleh si manufaktur engine, manufaktur kendaraan gitu ya, supaya memang seperti yang tadi Pak Ramon sampaikan tidak juga merusak kendaraan bahan bakar baru ini. Karena ini memang tantangan untuk bahan bakar baru. Seperti dulu halnya ketika Indonesia mengembangkan biodiesel gitu. Itu kan dari demo plan dulu, uji skala terbatas, kemudian uji lab gitu ya, diuji ribuan jam segala macam. Kemudian untuk seremoninya kita lakukan uji uji jalan, uji rute 50.000 kilometer. Misalkan seperti itu. Gitu. Jadi memang ada tahapan tertentu sebelum nanti memang ini betul-betul bahan bakar ini memang dinyatakan ini memang layak untuk. Di fase ini BRIN sama sekali tidak ada kekhawatiran terkait dengan dampak dari Bobby Boss kepada mesin kendaraan atau bagaimana Pak? Pertama mungkin kami belum bisa berbicara banyak gitu ya, karena memang belum bisa memberikan penilaian ya? Betul, karena memang belum melihat barangnya, datanya. Belum menganalisis. Ya, terutama yang penting data hasil ujinya seperti apa. Kalau kita melihat data hasil uji, harusnya mungkin kita bisa melihat seperti apa nanti tren untuk Bobby Boss seperti itu. Bang Ramson, tadi kan Mas Ikhlas mengatakan akan di Lembur Pakuan nama daerahnya ya? Yang wilayahnya Pak Deddy Mulyadi. Betul. Itu kalau secara peraturan ya, Bang Ramson, itu memang sudah boleh dilakukan. Maksudnya katakanlah setelah itu misalnya, saya nggak tahu ya, mau dicoba ya, tapi terbatas dengan risiko sendiri misalnya. Kita masukkan ke motor misalnya di lokasi itu. Secara regulasi itu dibolehkan atau bagaimana? Ya kalau uji coba mungkin nggak terlalu banyak ya. Itu tanggung jawab yang masing-masing pihak. Iya masing-masing. Oh. Yang mau uji coba gitu. Baik yang produsennya maupun yang mau menggunakan. Mungkin ada kesepakatan ya. Tapi dalam skala kecil. Jadi misalnya dalam hal ini kesepakatan antara Mas Ikhlas dan Pak Deddy Mulyadi dan yang punya motor atau yang punya mobil. Katakanlah Pak Deddy Mulyadi yang punya motor begitu. Itu boleh saja. Ya boleh aja dicoba, uji coba kan. Ya, tetapi yang mau saya tanyakan juga ke Pak Ikhlas, ini udah diprediksi nggak? Artinya dibuat suatu studi kalau produksinya massal, misalnya kita punya import aja kan tadi konsumsi 1,6 juta barel per hari, import sekitar 1 juta barel per hari. Kalau 100.000 barel aja per hari, itu sekitar 15,9 juta liter. Per hari. Nah, itu udah berkurang 10% dari import.
kira-kira ini berapa produksinya nanti per hari? Misalnya sudah melihat ke sana nggak? Bahan bakunya bagaimana nih? Kalau misalnya mau mengurangi 10% aja import kita, memerlukan 15,9 juta liter. Katakanlah 15 saja lah ya, kita bulatkan 15 Iya, juta 15 juta liter. iya. Iya. Itu bisa apa tidak begitu? Iya. Sudah berpikir sampai situ? Mas? Iya. Sudah. Justru di aspek industrialisasi di level tahap yang kedua tadi, di aspek komersil, mengapa kita memilih jerami? Karena jerami ini bisa tumbuh di Sabang sampai Merauke. Di semua tempat ada di, Semua Indonesia? tempat ada. Saya membaca data BPS tahun 2015, jumlah sawah di Indonesia itu 8,1 juta. Apabila ada intervensi misalkan sawah itu dikelola, integrasi antara pangan dengan energi, maka kita hitungan kami 1 hektar sawah yang memungkinkan menghasilkan jerami 9 ton, 9 sampai 10 ton, itu menurut perhitungannya kami sendiri ya, percobaan kami sendiri, itu bisa menghasilkan 2.500 sampai 3.000 liter. Dari 1 hektar sawah ini? Iya betul. Oke. Artinya kalau kita mengkalikan 8 juta, itu sudah berapa miliar liter? Dalam Oke. satu panen. Tapi kan panen setahun berapa kali? Iya, iya. Nah, maka kita membaginya itu membagi 3. Iya. Nah, kita sudah mencoba untuk menghitung. Nah, menghitung daripada kapasitas jumlah sawah tadi dikalikan dengan industrialisasi produksi tadi atau mass production-nya tadi. Kami insya Allah sangat optimis jikalau ada intervensi atau apa namanya dari pemerintah, support daripada pemerintah dengan mengintegrasikan sawah menjadi sumber kedaulatan pangan dan energi, maka jerami itu bisa mengurangi setidaknya berkolaborasi dengan fossil base, dengan jerami base ini bisa berkolaborasi supaya kita bisa menjadi swasembada energi. Tapi saya ingin memastikan bahwa hasil daripada jerami ini pun itu tidak mendelet atau tidak menghapus apa namanya habituasi petani. Maksudnya apa? Oh, jerami kan biasanya untuk pakan. Kami malah justru untuk memproduksi Bobibos itu kita meningkatkan scale kualitas pakan sapinya. Bisa. Jadi untuk menghasilkan Bobibos sebagai produk akhir, itu turunannya itu ada pakan. Bisa untuk sapi, bisa untuk ayam. Oke. Artinya, maksudnya gimana? Jerami itu kan jerami kita proses 5 tahap tadi. Dibuat pakan hewan dulu? Bukan. Kan jerami ini itu kan fokusnya menghasilkan Bobibos. Baik itu bensin maupun solar. Finalnya lah ya. Finalnya. Tapi untuk menuju ke sana, menuju ke bensin, ternyata kita sudah memiliki outputnya adalah pakan. Oke. Pakan untuk sapi bisa, untuk ayam bisa, untuk perikanan juga bisa. Oke. Bahkan kita mencoba untuk mengganti dalam bentuk kertas. Jadi kalau dipakai artinya tidak volume mendelet. awal sampai ke final BBM Bobibos, di sini ada depresiasi yang bisa digunakan ya. Betul. Ada by product pakan itu tadi. Ada by product pakan. Bahkan kami pernah melakukan riset bio CNG untuk menghasilkan segitu. CNG bisa juga. Bio CNG. Dan kemarin saya tanya kepada ISDM, kalau bio CNG-nya sudah ada parameternya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kami sudah menguji di bio CNG itu. Sudah melakukan risetnya. Berita baik ini harusnya dikawal sampai ujungnya juga baik. Bagaimana mengawalnya kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Download Metro TV Extend sekarang.